Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan supaya kita diberikan kelancaran dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya kita wajib mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bersama walaupun masih melalui online. Dikarenakan keadaan pandemi COVID-19 masih belum selesai, jadi kita masih diwajibkan untuk belajar dari rumah. Tapi insya Allah, atas izin Allah, semoga kita bisa segera bertemu, bisa segera bertatap muka secara langsung, bisa belajar secara langsung di madrasah kita tercinta. Amin. Semoga anak-anak semuanya masih dan selalu semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu Guru sampaikan melalui video-video yang diunggah di Google Classroom. Minggu lalu kita sudah belajar tentang itepangan pada pelajaran pertama, yaitu perkenalan. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas, yaitu untuk membuat sebuah perkenalan menggunakan bahasa Jawa. Dan sudah banyak sekali anak-anak yang mengupload tugas-tugas tentang perkenalan, baik melalui Google Classroom dan juga ada yang melalui WhatsApp. Ya, mungkin ada kendala jaringan atau kendala sinyal di daerah tertentu sehingga sulit untuk mengupload di Google Classroom. Jadi bagi anak-anak yang mungkin susah jaringannya, bisa dikirim melalui WhatsApp dari wali kelas, nanti wali kelas disampaikan ke saya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang bahasa Jawa Patintenan, bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari. Jadi bahasa Jawa yang ringan-ringan. Berkali-kali Ibu akan sampaikan, untuk yang di luar Jawa jangan takut belajar bahasa Jawa, jangan takut dengan pelajaran bahasa Jawa. Ibu di sini akan menyampaikan menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, basa iku minangka sarana kang digunakake kanggo komunikasi, kanggo nglantarake kekarepan utawa maksud marang wong sing diajak guneman. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake pangunek-unek kanthi cara nulis utawa maca. Mula anggone guneman kudu cetha lan bener. Jadi artinya bahasa itu sebagai sarana yang digunakan untuk komunikasi. Biasanya untuk sebagai jalan untuk menunjukkan maksud tertentu kepada seseorang yang diajak berbicara. Basa uga dadi sarana kanggo nglairake pangunek-unek. Bahasa juga biasanya sebagai sarana untuk mengeluarkan, untuk mencetuskan pangunek-unek sesuatu yang ada di dalam hati dengan cara menulis atau membaca. Mula anggone guneman kudu cetha lan bener. Jadi sehingga ketika berbicara, ketika ngobrol harus jelas dan benar. Basa Jawa Patintenan yaiku basa Jawa kang digunakake ing padinan utawa harian. Bahasa Jawa Patintenan yaitu bahasa Jawa yang digunakan ing padinan di sehari
hari atau harian. Tuladhane contohnya, tulodo itu contoh. Nalika ana ing omah utawa ana ing madrasah sekolahan kanggo muji kancane, nalika ketemu kanca utawa wong kang luwih sepuh. Contohnya ketika ada di rumah atau ketika ada di madrasah, untuk memuji temannya, untuk ketika bertemu dengan teman, atau untuk ketika bertemu dengan orang yang lebih sepuh, lebih tua. Tulodo tembung padintenan, contoh tembung padintenan. Jadi ini contoh kata-kata yang biasa digunakan pada sehari-hari, khususnya yang berada di daerah Jawa. Ini ada bahasa Indonesianya, dan di sini ada bahasa Ngokonya, di sini ada bahasa Keramanya. Nanti ketika ada yang bertanya-tanya, Ngoko itu apa, Kerama itu apa, Kromo, itu nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang tembung-tembungnya dulu. Yang pertama, sekalian langsung tingkatannya nih. Saya, aku, kulo, kamu, kowe, panjenengan. Makan, mangan utawa madang, dahar. Tidur, turu, sare. Iya, ya, inggih. Tidak, ora, mboten. Belum, durung, dereng. Terima kasih, nuwun, matur nuwun. Permisi, amit, nuwun sewu. Mohon maaf, sepurane, nyuwun pangapunten. Jadi beberapa tembung, beberapa kata yang saya tuliskan di sini, yang saya contohkan di sini, itu yang biasanya dipakai ketika sehari-hari. Jadi sehari-hari misalnya diberikan sesuatu oleh bude kita atau pakde kita. Jadi kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa tadi harus menggunakan kata yang mana? Untuk pakde atau bude berarti harus menggunakan matur nuwun. Nah, misal ada lagi untuk mengucapkan permintaan maaf. Di dalam bahasa Indonesia ada mohon maaf. Di dalam bahasa Jawa Ngoko sepurane. Tetapi di dalam bahasa Jawa Kromo itu nyuwun pangapunten. Terus lanjut tulodo ukara atau contoh. Ukara itu apa? Kalimat. Jadi di dalam tulodo tembung tadi kita lanjutkan menjadi sebuah ukara, menjadi sebuah kalimat. Aku strip kulo. Awan mau aku metu adikku ana sekolahe. Jadi ceritanya ini seorang teman sedang berbicara dengan temannya. Jadi sebaya dengan menggunakan kata aku. Tetapi ketika dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati harus menggunakan basa Romo. Jadi contohnya yang kedua, Pak Guru, kula badhe nyuwun pirsa. Pak Guru, saya ingin bertanya. Nah, besok ketika anak-anak sudah masuk di madrasah, ketika kita sudah bertatap muka secara langsung, belajar secara langsung, ini bisa dipraktekkan ketika Pak Guru atau Bu Guru sedang menjelaskan materi dan panjenengan ada yang tidak paham, bisa menggunakan kalimat ini. Pak Guru atau Bu Guru, kula badhe nyuwun pirsa. Pak Guru, saya ingin bertanya. Paham ya? Lanjut untuk yang kedua, contohnya turu, sare.
Adikku turu ing teras ngarep omah. Jadi yang diceritakan itu adalah adiknya, berarti tidak perlu menggunakan bahasa kromo. Adikku turu ing teras ngarep omah. Terus yang kedua itu yang dituju adalah simbah, orang yang lebih tua dari kita. Jadinya kita harus menggunakan bahasa kromo. Simbah sare wonten kamar. Simbah tidur di kamar. Untuk yang selanjutnya itu contohnya sepurane atau nyuwun pangapunten. Yang pertama, sepurane ya Gas, mau aku ora sengaja nendang sikilmu. Maaf ya Gas, tadi aku tidak sengaja menendang kakimu. Jadi mungkin tadi dua orang anak yang sedang bermain sepak bola, terus yang satu tidak sengaja menendang kakinya temannya yang bernama Bagas tadi. Terus yang kedua, nyuwun pangapunten nggih Bu, kula kasep mlebet kelas amargi saking pakiwan. Nyuwun pangapunten, mohon maaf ya Bu, saya terlambat masuk kelas amargi karena saking dari pakiwan, itu artinya kamar mandi atau toilet. Jadi nanti ini juga bisa digunakan ketika kalian sudah bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Ketika terlambat masuk kelas, bisa meminta izin, memohon maaf seperti ini. Ini juga bisa dipraktikkan ketika pelajaran lain, tidak harus pelajaran bahasa Jawa. Ini juga harus bisa. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang basa Jawa Padintenan, bahasa Jawa yang digunakan untuk sehari-hari. Berulang kali Ibu berkata, untuk anak-anak yang di luar Jawa jangan takut belajar bahasa Jawa, karena di sini saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia juga dengan bahasa Jawa. Nah, untuk yang terakhir ini ada tugas. Golek ana 10 tulodo tembung utawa basa Jawa Padintenan. Bisa golek ing internet utawa buku. Carilah 10 contoh tembung atau kata atau bahasa Jawa Padintenan yang dulu mungkin SD-nya ada pelajaran bahasa Jawa, bisa dibuka lagi bukunya, dicari kata-kata yang belum ada di contoh di depan tadi, bisa ditulis lagi sejumlah 10. Tapi jika ketika SD dulu tidak ada pelajaran bahasa Jawa, bisa mencari di internet. Nggih. Cukup sekian pelajaran bahasa Jawa pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika banyak salah-salah kata. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.